Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya petani hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl, jalur Pantura Comal Pemalang, Jawa Tengah. Pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman untuk teman-teman yang sering kebingungan dalam proses pembuahan. Karena banyak hal yang belum dipahami, yaitu persyaratan tanaman sudah siap atau belum, dan juga masih banyak awamnya tentang pemahaman apa itu primer, sekunder, dan tersier. Kenapa dalam istilah anggur itu selalu ada bahasa tersebut? Karena istilah ini sangat penting sekali, walaupun terkadang kalau kita sudah ahli di bidang anggur, tetapi dalam menyampaikan harus benar-benar tepat dengan penyampaian, yaitu istilah primer, sekunder, dan tersier. Nah, ini tanaman anggur saya tanam dengan sistem asal-asalan, tetapi dia juga tetap mau berbuah. Yang penting kita tahu persis kapan waktunya kita membuahkan. Nah, ini malah terlantar, jarang saya pelihara dan jarang saya pupuk. Yang penting kita tahu kapan kita memangkas dan kapan kita membuang tunas air. Ini saya tanam di kaleng seperti ini asal-asalan tanpa pupuk pembuahan, tetapi dia tetap mau berbuah. Yang penting kita tahu persis. Terkadang banyak teman-teman yang ingin membuahkan tanaman anggurnya ini, satu, tanaman tersebut belum memenuhi syarat. Kedua, waktu kita melakukan pembuahan, tanaman tersebut dalam keadaan kurus dan pertumbuhannya jelek. Nah, kalau kita ingin membuahkan, pasti kita akan membuahkan di cabang tersier. Kenapa di cabang tersier? Karena di cabang tersier ini sudah berproses dari pembentukan primer, sekunder, dan tersier. Nah, kapan kita membuahkan? Ketika tersier sudah sebesar pensil. Dan kapan kita pun memotes atau melakukan pembuahan, yaitu ketika tanaman tersebut subur seperti ini. Kalau tanaman kurus kita buahkan, itu kemungkinan terjadi pembuahannya juga sulit. Nah, dan terkadang juga teman-teman banyak yang melakukan potes pucuk, tetapi setelah itu tidak diperhatikan, malah ditunggu setelah potes pucuk berharap tunas yang keluar itu membawa buah. Padahal ketika kita melakukan potes pucuk, yang tumbuh itu bukan tunas bat tetapi tunas air. Nah, ini saya potes tunas airnya, contohnya seperti ini saya akan ulang lagi karena banyak teman-teman yang masih awam tentang ini dan dia takut salah memotes. Setelah kita melakukan potes pucuk, secara otomatis yang tumbuh bukan tunas bat, tetapi yang tumbuh tunas air seperti ini. Nah, ini setelah melakukan potes pucuk, tunas air pasti akan tumbuh. Jika tunas air tumbuh, maka yang kita lakukan harus pembuangan agar nutrisi fokus pada tunas bat yang akan kita pelihara untuk proses pembuahan. Nah, inilah sistem kalau kita membuahkan dari awal. Nanti kalau sistem pembuahan tanaman yang sudah berbuah berkali-kali, beda lagi. Insya Allah kapan-kapan akan saya bagikan. Kemarin sudah saya bagikan sedikit proses awalnya, nanti akan saya bagikan.
Dan tunas air tidak langsung saya buang semua. Yang di pangkal-pangkal ini hanya saya hentikan pertumbuhannya. Tetapi kalau yang di ujung saya buang. Seperti ini, saya buang habis. Biasanya nanti yang pecah itu 3 mata tunas. Nah, 3 mata tunas. Ini secara otomatis kalau kita melakukan potes pucuk, tunas air pasti keluar. Tetapi banyakkan teman-teman itu setelah di lapangan saya amati, mereka hanya melakukan potes pucuk dan menunggu keluarnya bunga. Padahal yang keluar itu tunas air, bukan tunas bat. Kalau tunas bat, insya Allah akan membawa bunga. Yang penting persyaratan sudah terpenuhi dari pemupukan maupun persyaratan tanaman sudah layak dibuahkan atau belum. Bagaimana ciri-ciri tanaman yang layak untuk dibuahkan? Nah, sebenarnya pada video lama itu sudah saya bahas, tetapi kali ini akan saya ulas kembali agar ketika melihat video ini secara komplit dapat memahami semua. Yang pertama, tanaman pada batang primer itu sudah terjadi pembelahan dan juga sudah besar. Dan selanjutnya, tanaman sudah terbentuk yaitu cabang sekunder dan juga cabang tersier. Dan ketiga, selanjutnya kita melakukan pembuahan di cabang tersier ketika cabang tersier tersebut sudah sebesar pensil. Nah, contohnya seperti ini. Ini setelah saya lakukan potes pucuk, nih tunas airnya sudah rimbun seperti ini. Tapi kebanyakan teman ya tadi, dia hanya memperhatikan dan tidak membuang tunas air. Makanya menanam anggur sampai bertahun-tahun tidak pernah berbuah itu karena kesalahannya di sini, tidak ada kontrol. Jadi tanaman tersebut hanya ditanam dan dilakukan pemotesan, setelah itu dibiarkan. Padahal kunci pembuahan yaitu terletak pada tunas bat yang siap untuk dibuahkan. Dan kenapa tadi untuk tunas air yang di pangkal tersier tidak saya buangin dan saya sisakan beberapa daun? Sebenarnya tujuannya ini untuk pembuahan setengah bulan kemudian. Nah, karena kalau kita potong nanti tunas bat gampang mengering. Maka dari itu kita biarkan 1 daun seperti ini atau 2 daun untuk menjaga tunas bat agar tidak kering untuk pembuahan 6 bulan kemudian. Kenapa saya katakan 6 bulan kemudian? Biasanya kalau saya membuahkan itu langsung saya buat berbuah secara bersusun, sehingga tanaman tersebut hampir 15 hari dipaksa untuk mengeluarkan bunga. Maka dari itu setelah berbuah dan habis, kita istirahatkan sebentar. Biasanya saya mengistirahatkan yaitu sekitar 1 bulan. Proses yang harus dilakukan dalam mengistirahatkan tanaman tersebut yaitu penyemprotan fungisida untuk menjaga mata bat dan media tanam. Media tanam biasanya awal pertama saya gunakan yaitu seperti video kemarin, yaitu menggunakan kapur dolomit dan juga E4 untuk menyetabilkan pH dan fermentasi ulang media yang ada pada tanaman tersebut, agar nanti ketika tanaman sudah pulih bagus dan kita lakukan pembuahan berikutnya. Semoga video ini bisa memberi manfaat bagi teman-teman pemirsa petani hidroponik comal dimanapun Anda berada. Yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.